Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Video kali ini akan membahas tentang materi kelas 8, yaitu tentang pola dan barisan bilangan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bapak doain semoga sering nemu uang di jalan. Kemudian klik tombol lonceng, like, komen, dan share supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Ferry. Tanya dong Pak, apa manfaatnya kita belajar materi pola bilangan? Banyak banget nak, karena pada dasarnya di dunia ini semuanya tuh memiliki pola. Ya, mereka itu punya pola, teratur maupun pola tidak teratur. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalkan kelak kalian jadi seorang pengusaha. Nah, keuntungan maupun kerugian usaha kalian itu memiliki pola, sehingga kalian bisa prediksi keuntungan maupun kerugian kalian. Lalu apalagi manfaatnya Pak? Masih banyak bro. Misalkan pada tes masuk perguruan tinggi favorit atau perguruan tinggi negeri, tes masuk kerja. Nah, di tes itu ada soal-soal tentang pola bilangan. Penting nggak tuh bro? Yang lainnya juga tentang susunan kursi pada ruang bioskop. Pada baris pertama dan seterusnya itu jumlah kursinya ada polanya. Keren kan bro? Nah, satu lagi nih. Pasti ada nih kalian yang tinggalnya di perumahan. Kalau kalian perhatikan, tiap blok perumahan kalian itu pasti jumlah rumahnya atau bangunan rumahnya itu ada polanya bro. Keren kan pola bilangan? Dan masih banyak contoh yang lainnya. Jadi, apakah pengertian dari pola bilangan? Pola bilangan adalah barisan angka yang memiliki pola, tapi polanya bermacam-macam. Untuk memahami macam-macam pola barisan bilangan, Bapak akan jelaskan melalui contoh soal barisan-barisan bilangan. Misalkan, Bapak punya contoh soal barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bisakah kalian tebak suku yang berikutnya ini? Untuk menjawab suku berikutnya ini, kalian harus pahami pola yang berlaku terhadap barisan ini. Kalau kita amati, 1 ke 3 bisa ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Nah, ini polanya ketemu nih. Selalu bertambah 2. Berarti suku yang berikutnya ini harus kita tambah 2. Maka jawabannya adalah 9. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang Bapak tampilkan ini adalah pola bilangan ganjil. Karena barisan bilangan ini merupakan kumpulan dari bilangan ganjil. Paham ya? Contoh berikutnya, misalkan Bapak punya barisan bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bisakah kalian tentukan suku yang berikutnya? Untuk menjawabnya, seperti tadi, kalian harus menemukan pola yang berlaku pada barisan bilangan ini. Kalau kita amati, 2 ke 4 itu ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2. Maka kita temukan polanya adalah selalu bertambah 2. Maka 8 ini harus kita tambah 2. Maka suku yang berikutnya ini adalah 10. Barisan ini disebut dengan pola
bilangan genap karena barisan ini kumpulan dari bilangan genap. Mudah ya? Contoh berikutnya, misalkan barisan bilangan 10, 7, 4, 1, dan seterusnya. Dapatkah kalian temukan suku yang berikutnya ini? Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 2. Kenapa demikian? Karena polanya dikurang 3. 7 ke 4 dikurang 3, 4 ke 1 dikurang 3, maka 1 ini dikurang 3. Maka jawabannya adalah negatif 2. Mudah bukan? Ketiga contoh barisan bilangan ini dikelompokkan ke dalam barisan aritmatika. Pertanyaannya, apa barisan aritmatika itu, Pak? Barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan yang polanya ditambah atau dikurang. Dan polanya harus angka konstan. Maksudnya ini kan polanya ditambah dan ditambahnya itu selalu sama, ditambah 2 terus. Itu yang maksudnya konstan. Pun demikian dengan polanya dikurang. Kalau dikurangnya angka konstan, maka dia barisan aritmatika. Kalau nggak konstan Pak Beri, ya bukan aritmatika. Lanjut ke contoh berikutnya. Diberikan barisan bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berapakah suku ini? Untuk menjawabnya, ya seperti tadi. Pahami dulu pola yang berlaku untuk barisan ini. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16. Polanya adalah dikali 2. 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, maka 16 ini kita kali 2. Maka suku yang berikutnya ini adalah 32. Barisan ini masuk ke pola barisan segitiga Pascal. Nyambung ya? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Diberikan barisan bilangan, gedein dikit nih. 250, 50, 25, 5, dan seterusnya. Suku berikutnya ini berapa ya? Jawabannya adalah 1. Kita amati polanya. 250 ke 50, 50 ke 25, 25 ke 5. Polanya adalah dibagi 5. 50 bagi 5, 25, 25 dibagi 5, 5, 5 bagi 5, 1. Bisa dipahami ya? Dua contoh barisan ini masuk ke kelompok barisan geometri. Kenapa? Karena barisan geometri itu barisan yang polanya dikali dan dibagi. Kemudian angkanya harus konstan. Kalau dikali ya dikali angka tetap, kali 2 seperti ini. Atau dibagi 5 semua. Kalau angkanya beda-beda, ya berarti dia bukan geometri. Nyambung ya? Masih semangat ya? Kita lanjut lagi. Barisan bilangan 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Berapakah suku ini? Polanya adalah dikuadratkan. Ini namanya suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga, suku yang keempat. Nah, yang ditanya ini adalah suku yang kelima. Kita kuadratkan aja. Suku pertama 1 kuadrat,
Suku kedua 2 kuadrat itu 4. Suku ketiga 3 kuadrat itu 9. Suku keempat 4 kuadrat itu 16. Berarti suku yang kelima itu 5 kuadrat. Jawabannya adalah 25. Nah, ini masuk ke dalam pola bilangan persegi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan contoh berikutnya, barisan bilangan 2, 6, 12, 20, dan berikutnya. Berapa suku ini? Kita amati. 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ditambah 8. Kita amati polanya. Nah, ini teratur ini. Ditambah 6, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Berarti yang berikutnya ini kita harus tambah berapa coba? Ditambah 10. Jadi jawabannya adalah 30. Barisan seperti ini disebut dengan pola bilangan persegi panjang. Oke ya. Lanjut. Contoh berikutnya. Diberikan barisan bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Berapa suku berikutnya? Kita amati polanya. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Nah, ini polanya ketemu nih. Selalu ditambah angkanya naik. Berarti di sini kita tambah dengan angka 5. Maka suku ini adalah 15. Barisan ini masuk ke dalam pola bilangan segitiga. Oke ya. Yang terakhir. Nah, mantap ini ya. Yang terakhir ini barisan bilangan 1. Unik nih. 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Bisakah kalian tebak suku berikutnya? Kita pahami. 1 ke 1 ditambah 0. 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 3 ditambah 1. 3 ke 5 ditambah. Nah, ini salah nih. Ngacak dia. Nggak aturan dia. Jadi pola ini salah. Langsung aja nih polanya. Kita jumlahkan aja. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Berarti 5 tambah 8, 13. Unik ya barisan ini. Nah, barisan ini masuk ke dalam kelompok pola bilangan Fibonacci. Demikian penjelasan dari macam-macam pola bilangan. Seperti tampak pada layar, ini adalah peta konsep materi pola bilangan. Jadi mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.